Halo semua, perkenalkan nama saya Fandi Mikael Kenjem dengan NIM 2308 11030033 dari kelas Ganjil, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini saya akan membawakan materi berupa video untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu teks ulasan buku dengan dosen pengajar Dr. Anda Jenny Imbang M. Hum. Untuk itu, selamat menyaksikan. Di sini saya memilih untuk buku yang saya ulas, yaitu buku Sistem Pemerintahan Indonesia, dan ini untuk gambar bukunya. Nah, sebelum kita masuk lebih mendalam, kita harus terlebih dahulu mengetahui struktur teks ulasan dalam kita akan mengulas sebuah buku. Dan untuk struktur teks ulasan terdiri dari yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman evaluasi. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu identitas. Yang pertama judul Sistem Pemerintahan Indonesia. Penulis pertama Randy Adiwilaga, SIP, MSc. Yang kedua Dr. Andes H. Yani Alfian, MSI. Yang ketiga Dr. Andes H. Ujud Rusdia, MSI. Penerbit CV Budi Utama. Tahun penerbitan 2018. Hak cipta undang-undang. Jumlah halaman 217 halaman. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Warna sampul buku adalah warna hitam. Dan harga buku Rp115.000 dengan nomor ISBN 978 garis datar 623 garis datar 7022 garis datar 95 garis datar 4 dengan lingkup penerbitan nasional. Selanjutnya kita masuk dalam orientasi. Buku ini ditulis oleh beberapa penulis, yaitu yang pertama Randy Adiwilaga, SIP, MSc. Lahir di Kupang 30 Oktober 1990 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung. Penulis sebelumnya telah menerbitkan sebuah buku berjudul Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Dan saat ini telah menulis di beberapa jurnal ilmiah dengan tema-tema general seperti politik Islam, demokrasi, kebijakan pemerintah, serta isu-isu politik kontemporer. Selain sebagai dosen tetap, penulis ini juga aktif sebagai peneliti muda di Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Dan proyeksi di tahun 2019, kelak hendak menerbitkan 3 judul buku dengan mengangkat isu feminisme, Islam, radikalisme, serta kajian-kajian dasar politik pemerintahan. Penulis yang kedua yaitu Dr. Andes H. Yani Alfian, MSI. Lahir di Tangkengon 26 Juli 1966 dan saat ini menjabat sebagai dosen tetap pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Selain di IPDN, penulis juga merupakan dosen tidak tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unibah. Penulis saat ini aktif mengajar pada konsentrasi ilmu pemerintahan yang fokus pada kajian manajemen pemerintahan, sistem sosial budaya, dasar-dasar ilmu sosial, pengantar administrasi, pendidikan kewarganegaraan, dan asas-asas manajemen. Penulis yang ketiga yaitu Dr. Andes H. Ujud Rusdia, MSI. Lahir di Ciamis 26 Juli 1966 dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung dan aktif mengajar pada diskursus keilmuan pemerintahan seperti halnya pengantar ilmu pemerintahan, pengantar ilmu politik, sistem politik Indonesia, sistem pemerintahan daerah, dan birokrasi pemerintahan. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Kepala Bagian Akademik pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penulisan buku ini untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai sistem pemerintahan dan negara, serta menjelaskan dinamika-dinamika yang terjadi dalam pemerintahan di Indonesia. Buku ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi mahasiswa, peneliti, praktisi pemerintahan, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang sistem pemerintahan Indonesia, serta dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami.
Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin mempelajari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tafsiran isi. Buku ini memaparkan mengenai sistem pemerintahan Indonesia yang ditulis oleh Randy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Roger Rusdia. Mereka sedang berada dalam tahap penelitian yang mendalam. Mereka tengah memeriksa berbagai aspek sistem pemerintahan, seperti struktur politik, kebijakan, dan sejarah politik Indonesia. Selain itu, mereka juga mewawancarai berbagai sumber, termasuk pejabat pemerintah dan ahli politik, untuk mendapatkan pandangan komprehensif. Buku Sistem Pemerintahan Indonesia memiliki keunggulan dalam menyajikan informasi yang komprehensif mengenai berbagai aspek sistem pemerintahan di Indonesia. Penulisnya memberikan gambaran yang jelas tentang sejarah, struktur, lembaga-lembaga negara, dinamika politik, konsep demokrasi, hak asasi manusia, dan isu-isu politik penting lainnya yang relevan dengan pemerintahan Indonesia. Dibandingkan dengan buku lainnya, sistem pemerintahan Indonesia mungkin lebih fokus pada konteks dan perkembangan terkini sistem pemerintahan di Indonesia. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi sumber belajar dan pilihan yang baik bagi mahasiswa dan siapapun yang ingin mengetahui tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, buku ini membahas tentang berbagai aspek sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia merupakan kesatuan subsistem dalam pemerintahan Indonesia, seperti lembaga eksekutif atau presiden, lembaga legislatif atau MPR, DPR, dan DPD, lembaga yudikatif atau Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Ditambah dengan komisi-komisi, serta badan-badan penunjang pemerintah, serta pemerintah daerah hingga desa, yang bekerja sama untuk mewujudkan alur birokrasi maupun kebijakan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Buku ini menyuguhkan pembahasan tentang sistem pemerintahan Indonesia secara sistematis dan fokus pada keterkaitan masing-masing instansi dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Buku ini mencakup seperti struktur pemerintahan Indonesia, peran lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi, serta dinamika politik yang mengaruhi pemerintahan di Indonesia. Selain itu, buku ini juga membahas konsep demokrasi, hak asasi manusia, dan isu-isu politik penting lainnya yang relevan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, bentuk pemerintahan di Indonesia adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Di sisi lain, melalui buku ini kita dapat mengerti dan memahami tentang pembentukan pemerintahan Indonesia, pemerintahan negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, konstitusi dan sumber hukum Indonesia, hubungan aparatur pemerintah pusat dan daerah, perusahaan milik negara, serta pemerintahan desa. Dalam pemahaman ini, kita mendapati ada banyak praktek dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perbandingan antara buku sistem pemerintahan Indonesia ini dengan buku etika pemerintahan oleh Dr. Andes Ismail Nurdin, MSI, dapat dilihat dari aspek pendekatan, yaitu buku sistem pemerintahan Indonesia cenderung membahas tentang struktur dan mekanisme pemerintahan Indonesia, termasuk sistem politik, lembaga-lembaga negara, dan proses pembuatan kebijakan. Sementara itu, buku etika pemerintahan lebih fokus pada aspek etika dan moral dalam menjalankan pemerintahan, termasuk tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi. Meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda, namun keduanya memiliki peran yang penting dalam memahami dan meningkatkan kualitas pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk dalam bagian yang keempat, yaitu evaluasi. Buku Sistem Pemerintahan Indonesia memiliki kedalaman isi yang luas mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Para penulisnya memberikan gambaran yang komprehensif dan fokus pada konteks serta pengembangan terkini sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi politik dan pemerintahan saat ini. Selain itu, buku ini memberikan informasi secara terperinci sehingga mudah dimengerti tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Dengan tata organisir gagasan yang tergambar pada penataan bab itu terstruktur dengan baik, buku ini cocok untuk berbagai kalangan pembaca yang tertarik untuk memahami sistem pemerintahan Indonesia. Dan buku ini dapat menjadi sumber belajar bagi siapapun yang ingin memahami berbagai aspek yang terkait dengan hal tersebut. Buku ini memiliki banyak keunggulan
di antaranya gaya penulisan yang jelas, akurat, formal, maupun mudah dipahami. Para penulis mampu menyajikan informasi dengan cara menarik, sehingga pembaca tidak merasa bosan saat membaca buku ini, dan dapat memudahkan pembaca dalam memahami materi yang disampaikan. Mereka menyajikan informasi dengan berbagai sudut pandang dan membiarkan pembaca untuk membentuk pemahaman mereka sendiri. Selain itu, gaya penulisan para penulis juga terlihat sangat objektif dalam menyajikan informasi tanpa condong kepada pandangan politik tertentu, dan buku ini menjadi sumber belajar yang dapat terpercaya dan diterima oleh berbagai kalangan pembaca. Akan tetapi, buku ini juga memiliki kelemahan. Di dalamnya tidak memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem pemerintahan Indonesia dan tidak menyediakan analisis terhadap isu-isu kontroversial yang terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya kita masuk dalam rangkuman evaluasi. Dapat disimpulkan, buku Sistem Pemerintahan Indonesia yang ditulis oleh Randy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujut Rusdia sangat berguna khususnya bagi kalangan mahasiswa dan para pengampu pendidikan, karena mereka memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Mereka berhasil mengulas berbagai aspek penting dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas dan mendalam. Informasi yang ada di dalam buku dapat menjadi bahan acuan bagi para dosen, mahasiswa, dan juga masyarakat dalam memahami sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sebagai saran, buku ini dapat menambahkan contoh kasus nyata dan studi kasus yang relevan untuk memperjelas konsep yang dijelaskan. Ini juga memperluas cakupan pembahasan mengenai isu-isu kontemporer yang sedang relevan dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Nah, demikian materi yang boleh saya paparkan mengenai teks ulasan buku. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat.